Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang sinkronisasi proses. Kita ketahui bahwa proses dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan memperkenalkan penjadwalan proses dan menjelaskan bagaimana penjadwal CPU beralih dengan cepat di antara proses untuk menyediakan eksekusi bersamaan. Ini berarti bahwa satu proses mungkin hanya menyelesaikan sebagian eksekusi sebelum proses lain dijadwalkan. Tapi faktanya suatu proses dapat terputus di titik manapun dalam aliran instruksi, dan inti pemrosesan dapat ditugaskan untuk menjalankan instruksi dari proses lain. Hal ini menyebabkan eksekusi serentak atau paralel dapat berkontribusi pada masalah yang melibatkan integritas data yang dimiliki bersama oleh beberapa proses. Berikut ini adalah masalah bagian kritis di mana sistem terdiri dari n proses. Misalnya di sini ada P1, P2, Pn-1, di mana setiap proses ini memiliki kode segmen yang disebut bagian kritis, di mana proses tersebut dapat mengakses dan memperbaharui data yang dibagikan dengan setidaknya satu proses lainnya. Fitur penting pada sistem ini adalah ketika satu proses dijalankan di bagian kritisnya, tidak ada proses lain yang diizinkan untuk dijalankan di bagian kritisnya. Artinya di sini tidak ada dua proses yang dijalankan di bagian kritisnya secara bersamaan. Berikut ini adalah solusi bagian kritis. Harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu jika proses PI dijalankan di bagian kritisnya, maka tidak ada proses lain yang dapat dijalankan di bagian kritisnya. Yang kedua, progress, jika tidak ada proses yang dijalankan di bagian kritisnya dan beberapa proses ingin memasuki bagian kritisnya, maka hanya proses yang tidak dijalankan di bagian sisanya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan mana yang akan memasuki bagian kritisnya selanjutnya. Dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tanpa batas waktu. Yang ketiga, bounded waiting. Beberapa kali proses lain diizinkan untuk memasuki bagian kritisnya setelah proses membuat permintaan untuk masuk ke bagian kritisnya dan sebelum permintaan itu dikabulkan. Berikut ini adalah struktur umum dari proses. Di sini menggunakan perulangan while, di mana akan melakukan perulangan kalau kondisi atau syaratnya terpenuhi. Bagian kode yang mengimplementasikan permintaan ini adalah bagian entry. Bagian kritis dapat diikuti oleh bagian keluar. Kode yang tersisa
adalah bagian sisanya. Bagian entry dan bagian keluar tertutup dalam kotak menunjukkan bahwa hal itu adalah kode segmen. Berikut ini adalah solusi Peterson. Solusi Peterson dibatasi pada dua proses yang melakukan eksekusi bergantian antara bagian kritis dan bagian lainnya. Misalnya di sini proses 1 adalah P0 dan proses 2 adalah P1. Berikut ini contoh dari suatu algoritma yang ingin kita lakukan pengujian. Di sini int turn atau integer turn, kemudian boolean flag 2. Di sini variabel turn menunjukkan giliran siapa yang akan memasuki bagian kritisnya. Artinya di sini jika turn sama dengan i, maka proses PI diizinkan untuk dijalankan di bagian kritisnya. Array flag digunakan untuk menunjukkan apakah suatu proses siap untuk memasuki bagian kritisnya. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa solusi ini adalah benar, yaitu dengan menunjukkan bahwa satu, persyaratan mutual exclusion dapat dipertahankan. Yang kedua, persyaratan progres terpenuhi. Dan yang ketiga, persyaratan bounded waiting terpenuhi. Nah, di sini kita ingin menguji solusi Peterson, apakah bisa memenuhi bagian dari ini. Pembuktian yang pertama adalah mutual exclusion. Setiap PI memasuki bagian kritisnya hanya jika salah satu flag J sama dengan false atau turn sama dengan I. Jika kedua proses dapat dieksekusi di bagian kritisnya pada saat yang sama, flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan true. Hal ini menunjukkan bahwa P0 dan P1 tidak dapat berhasil mengeksekusi pernyataan while pada waktu yang hampir bersamaan, karena nilai turn dapat berupa 0 atau 1, tetapi tidak dapat keduanya. Sebagai hasilnya, kondisi mutual exclusion dapat dipertahankan. Inilah contoh bagaimana kita membuktikan mutual exclusion pada contoh kasus solusi Peterson sebelumnya. Berikut ini kita membuktikan progress dan bounded waiting. Proses PI dapat dicegah memasuki bagian kritis hanya jika mengalami kemacetan di loop sementara dengan kondisi flag J sama dengan true dan turn sama dengan J. Loop ini adalah satu-satunya yang mungkin. Jika PJ belum siap
untuk memasuki bagian kritis, maka flag J sama dengan false dan PI dapat memasuki bagian kritisnya. Jika PJ telah mengeset flag J menjadi true dan juga mengeksekusi pernyataan while-nya, maka turn sama dengan I atau turn sama dengan J. Jika turn sama dengan I, maka PI akan memasuki ke bagian kritisnya. Jika turn sama dengan J, kemudian PJ akan masuk ke bagian kritisnya. Namun setelah PJ keluar dari bagian kritisnya, ia akan mengatur ulang flag J menjadi false, memungkinkan PI masuk ke bagian kritisnya. Jika PJ mereset flag J menjadi true, maka harus diset turn ke I atau menjadi I. Jadi karena PI tidak mengubah nilai variabel turn saat menjalankan pernyataan while, PI akan memasuki bagian kritis. Di sini masuk dalam kondisi progress. Setelah paling banyak satu entry oleh PJ. Nah, di sini masuk dalam kondisi bounded waiting atau menunggu terbatas. Di sini kondisi progress dan bounded waiting terpenuhi. Kesimpulan di sini, solusi Peterson tidak dijamin dapat bekerja pada arsitektur komputer modern saat ini karena alasan utama seperti untuk meningkatkan kinerja sistem, prosesor, atau compiler yang dapat menyusun ulang operasi baca dan tulis atau read-write operation yang tidak memiliki ketergantungan. Tetapi di sini kita dapat belajar memahami bagaimana masalah bagian kritis dapat diatasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.